Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di program Ngobrol Santuy, ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 20 dengan tema tips dan trik menjadi generasi sukses bersama Bapak Syarif Hidayat. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya undang Bapak Syarif nih. Tadi ada terkendala Syarifnya. Bapak Syarif ini merupakan dosen dari Politeknik IP Jakarta yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ntar ya, saya undang dulu Pak Syarifnya. Wah, udah ada banyak nih ya yang lihat. Bentar, saya masih menghubungi Bapak Syarif karena tadi terkendala dengan, ini sudah ada Bapak Syarif. Oke Pak, Bapak udah saya undang, bisa melihat undangan di Instagram Pak, di sebelah pojok di bagian kanan, siaran langsung bersama. Oh, tapi kenapa tuh ada tulisan tidak bisa bergabung bersama ya? Wah, teman-teman ini sepertinya ada kendala jaringan juga di antara saya dan Bapak Syarif, dan tapi kita tetap semangat untuk saling share ilmu pengetahuan bersama teman-teman yang ada di live Instagram kita. Teman-teman bisa banget nih cari informasi mengenai Bapak Syarif, itu juga ada nih di bagian berita Kementerian Perindustrian RI mengenai Bapak Syarif sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Nah, oke nih teman-teman. Ini ada sedikit kendala ya. Padahal udah diundang dari tadi, tapi itu ada tulisan Bapak Syarif tidak bisa bergabung. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan mau belajar juga harus lebih semangat lagi nih. Walaupun terkendala jaringan, kita tetap harus bisa menunggu nih. Karena kita bakal belajar banyak kalau sekali sama Bapak Syarif. Punya pengalaman yang luar biasa di bagian industri. Baik itu di industri luar negeri ataupun industri Indonesia sendiri gitu. Apanya juga masih. Saya sedang klik go live ketika. Oke Pak, siap. Mungkin lagi jaringan kali ya Pak. Jaringnya agak macet gitu. Karena tadi saya selalu ngundang Bapak. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Tapi ada pemberitahuan bahwa Pak Syarif itu tidak bisa bergabung. Saya juga bingung ya. Saya undang lagi Pak. Iya teman-teman, kalau misalnya kita mau live Instagram itu pasti banyak banget kendala-kendalanya, entah itu dari jaringan, entah itu dari yang lain-lain sebagainya, noise lainnya yang terjadi gitu. Tapi kita tetap harus semangat dan selalu bersabar karena kita bakal ngobrol santuy bareng orang yang benar-benar sangat berpengalaman, orang yang sangat ahli di bidangnya gitu. Bersama dosen kita, Bapak Syarif Hidayat, dan kita sedang mengundang Bapaknya. Kita menunggu dulu untuk undangannya diterima. Kebetulan Bapaknya juga aktif dan sudah menonton siaran kita.
Coba kalau misalkan tidak bisa untuk menerima undangan atau mungkin bisa request lagi Pak permintaan undangannya. Nah, padahal kita bakalan nanya-nanya banyak hal mengenai Bapak Syarif, mengenai tentang pendidikan Bapak. Kemudian Bapak juga kalau misalkan teman-teman lihat di Instagramnya juga sering keluar negeri nih teman-teman. Kemudian Bapaknya juga hobi juga nih nyanyi gitu, walaupun dosen gitu kan. Punya banyak sekali hobi-hobi yang udah dijalani gitu. Kalau misalkan teman-teman kepo nih Instagramnya bisa banget cek Instagram Bapak Syarif untuk apa perintah go setting bisa dicoba Pak. Coba kalau misalkan saya seperti ini, klik di bagian plus itu Pak, ada di sebelah kanan yang ada seperti video, terus ada tambah gitu. Nah, itu bisa request untuk permintaan. Sebenarnya tidak ada perintah go setting sih Pak. Kalau misalkan live Instagram biasanya langsung live Instagram. Jadi kalau misalkan kita request, kita lihat ada undangan live Instagram, kita langsung terima yang ada tulisan birunya. Ada perintah go setting tidak Pak? Wah, oke nih teman-teman, harap bersabar. Kita bakalan ya bisa yuk sebentar ya. Ini pengirim permintaan untuk gabung dengan video live Instagram Anda. Soalnya saya udah klik ini. Jaringannya sepertinya agak bermasalah ini. Antara mungkin dari apakah teman-teman yang mendengar live Instagram saya ada kendala tentang jaringan atau mungkin suara saya ini bisa banget nih bantu buat jawab apakah suara saya terdengar dengan jelas atau mungkin jaringan saya atau mungkin jaringan Pak Syarif yang bermasalah. Jadi bisa saling mengabarkan. Oh, suara kakak jelas. Oke, terima kasih, Nisa Eka. Jadi kita nunggu Pak Syarif ya, sebentar. Halo Uni, halo. Halo Haris. Oke nih, kita bakalan nunggu Bapak Syarif dulu. Tapi kalau misalkan emang ada kendala, teman-teman kita juga nggak harus benar-benar memaksakan. Kita memang benar-benar program Ngomong Santai itu benar-benar dibuat untuk benar-benar sharing doang gitu loh. Kita ngundang-undang teman-teman, entah itu teman saya, entah itu dosen, entah itu orang-orang yang pernah saya kenal, relasi saya, itu untuk saling berkabar, untuk saling ngisi ilmu pengetahuan, untuk saling sharing gitu. Tapi mungkin emang terjadi kendala jaringan.
Wah, ini Martin Azizahu. Ini dia Kartika masih setia nih menunggu live Instagram kita. Aku masih chatting sama Pak Syarif juga. Kebetulan belum bisa bergabung. Dari tadi tuh udah coba buat undang bapaknya udah request juga untuk bergabung bersama live Instagram kita. Tapi belum juga bisa bergabung bersama kita, teman-teman. Sebentar. Sudah bisa nih, Pak. Oke, Alhamdulillah. tapi kok kebalik ini ya? Ini iya, Pak, kameranya kebalik. Bisa diputar. Kebalikannya gimana? Diputar di mana nih? Diputar di bagian ini, Pak. Ada kamera ada yang di ini Bapak ini kan kamera Bapak. Terus di kamera Bapak di bawah-bawahnya itu ada. Nah, alhamdulillah. Maaf nih, gaptek nih. Alhamdulillah akhirnya bisa. Atau pindah posisi ya, Bapak? Enggak, gaptek aja tadi apa settingnya harus di load semua kan. Oh, gitu ya nggak apa-apa sih, Pak. Ini buat kesabaran kita akhirnya bisa live bareng ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu wabarakatuh. Gimana Pak Syarif, apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat seperti biasa lah. Alhamdulillah, nih Pak Syarif nih teman-teman. Ini teman-teman kenalin dulu nih ya, teman-teman bahwa narasumber di Ngobrol Santuy Part 20 kita kali ini adalah Bapak Syarif Hidayat. Nah, Bapak Syarif ini adalah dosen dari Politeknik AP Jakarta dan Bapak ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2015 ya, Pak. Iya, 2015-16 ya. Iya, wah udah agak lama dan pasti pengalaman Bapak nih udah banyak banget nih teman-teman. Kita bakal belajar banyak nih sama Bapak ya Pak, sharing nih ya Pak pengalamannya buat kita Ya, generasi Insya muda Allah. nih. Buat biar bisa nih sukses Gimana Kak Tika? kayak Bapak Sehat? Syarif. Masih di Bengkulu? Kenapa? Masih di Bengkulu. Iya, kemarin kan saya tuh tiba-tiba balik aja tuh dari Jakarta habis APW Fair langsung balik ke Bengkulu gitu. Oke nih Pak, Baik, kan tema gimana? kita kenapa Pak? Iya, gimana? Silakan. Ya, oke, kita langsung ngobrol nih ya, Pak. Ngobrol-ngobrol. Kita mau motivasi dong share pengalaman Bapak nih. Nah, kita tips temanya sekarang kan tips dan trik menjadi generasi sukses nih. Pak Syarif kan udah benar-benar ini sukses ya, Pak. Udah sampai jadi sekjen nih di Kementerian RI gitu kan. Nah, mungkin kita bakalan sharing dulu nih ya, Pak. Pendidikan dari Pak Syarif sendiri ini backgroundnya dari universitas mana aja nih, Pak? Mungkin bisa kita sharing sharing wah Pak Syarif di jurusan apa nih Pak? Gitu kepo juga ya. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya sekolahnya di Fakultas Teknik dari Universitas Indonesia dulu di Jakarta ya. Saya sendiri asalkan dari Bogor. Kemudian saya kuliah di Jakarta setelah SMA itu dan kebetulan jurusannya Teknik Metalurgi. Hmm. Wah, itu berarti S1-nya di UI berarti ya Pak? Ya, satunya di UI. Wih. Wah, ini UI. Wah, ini keren banget Bapak. UI. Terus berarti S2-nya itu langsung di teknik juga Pak atau gimana tuh? Enggak, S2-nya di saya, mana Pak? saya dulu kan bekerja ya. Teman-teman Hmm. sekolah ke luar negeri. Saya keasikan bekerja, terus saya nggak sekolah. Wih. Malum lah. Kemudian, wah, saya bilang saya teman-teman udah S2 semua. Akhirnya saya sekolah di sekolah swasta di Jakarta, namanya IPWI ya. Ngambil ngambil jurusan pemasaran ya, karena udah daripada sama sekali saya nggak sekolah, ya sekolah lah supaya paling nggak saya punya tambahan pengetahuan juga ya, setara lah S2 dengan teman-teman sekalian gitu. Apapun saya harus lakukan itu, karena kalau enggak masa saya beda sendiri dengan teman-teman gitu. Walaupun ya mungkin eh, kurang bergengsi ya, tapi saya bilang harus kayak gitu. Jadi tekad itu yang membuat saya sekolah dengan bagaimana caranya saya harus S2 gitu. Ih, tapi itu memotivasi ya Pak. Kalau misalkan nih Bapak kan dari UI sendiri tuh masuk UI itu bukan satu hal yang mudah gitu. Itu pasti susah banget. Apalagi Bapak teknik nih Pak. Terus
Kenapa sih Pak? Emang Bapak suka dukanya nih jadi anak teknik-teknik kan keras ya Pak sebenarnya. Gimana nih Pak pengalaman Bapak selama pendidikan atau mungkin kalau misalkan lihat pendidikan zaman sekarang sama zaman dulu bedanya nih apa nih Pak? Ya, mungkin banyak sekali perbedaan ya, karena waktu itu ketika saya masuk ya, udah lama sekali ya, mungkin belum terbayang Iya. oleh kamu. Saya masuk tahun 76, Wih, 1976 ya. Kamu belum lahir semua kan. kayaknya belum lahir Itu, saya Pak. ya, itu kurikulumnya juga masih kurikulum yang lama. Mm-mm. Ya, jadi kuliah itu 6 semester, 6 semester, sorry. 6 tahun, bukan 6 semester. 6 tahun. Jadi programnya tuh 6 tahun. Gitu. Jadi ya tua di sekolah lah waktu itu ya, karena baru kurikulum yang 3,5 tahun itu kan baru belakangan. Ya. Dan emang ya tadi sebutkan bahwa teknik itu keras. Jadi ketika masuk pun luar biasa itu. Dulu masih ada mapram namanya. Iya apa Ya, tuh Pak? mapram. Ya. Jadi kita harus datang jam 4 pagi. Heeh. Ya. Terus, atau kalau datang tuh biasanya untuk mengatakan datang jam berapa besok itu diberikan soal. Soal Waduh. matematik atau soal fisika. Nanti hasilnya jam berapa, ya itulah jamnya. Wah, kalau Jadi salah tebak berarti salah datang juga jamnya. udah pasti salah tebak, karena soalnya nggak gampang juga kan. Jadi begitu Wah, datang, terlambat atau kecepatan. Ya, jadi kecepatan atau terlambat tetap salah dan pasti dihukum. Nah, waduh, kemudian apalagi. kalau ada kalau ada yang benar pun dihukum juga. Lah, kok Karena gitu apa? Pak? Oh, teman-temannya kenapa nggak dikasih tahu katanya, kan gitu. Bener juga. Kamu sendiri yang datang egois dan sebagainya. Wah, udah dihukum lah gitu lah. Udah pakai nggak pakai baju, cuma pakai celana panjang aja gitu ya. Ya itu keras banget lah. Udah pakai minum liver tran, pakai telur kayak gitu-gitu. Jadi ya Widih. seru juga sih. Setelah lewat seru, tapi pada saat itu setengah mati. Iya bener. Nah, kalau Tapi kalau Pak, kuliah, anak teknik tuh emang gitu ya Pak. Emang sampai sekarang tuh anak teknik tuh emang keras-keras gitu. Emang gitu. Tapi kan ngabar-ngabarin pada zaman itu juga kayaknya handphone agak susah juga ya Pak. Jadi gimana tuh bukan suka duka bukan Bapak bukan tuh? ada susah, tidak ada handphone waktu itu. Tidak ada Handphone itu kan handphone. udah tahun 2000-an ya. Iya. Terus gimana tuh Iya, Pak? dulu tidak ada handphone. Jadi komunikasi dengan teman ya susah. Susah gitu jadi ya. Misalnya kita satu kelompok dikelompokkan. Jadi untuk komunikasi janjian tuh nggak mudah. Ya. Wah, benar-benar Apalagi perjuangan waktu banget. itu, iya kita kan terus di tempat kos kan ya. Di tempat Ya. kos ya. Nggak jelas lah sendirian gitu ya. Pagi-pagi harus bawa teh botol misalnya. Subuh jam 4 kita keliling-keliling cari yang jual teh botol belum pada buka misalnya. Orang jam Ya 4 seru Pak. lah. Iya bener Iya banget ya, jadi seru banget. setelah lewat itu seru, tapi pada saat itu kadang-kadang aduh nelangsa juga kita. Iya, tapi salut banget di sini Pak Syarif. Banyak banget orang-orang yang mungkin di teknik karena nggak kuat bisa keluar gitu ya Pak. Tapi Pak Syarif benar-benar bisa di UI apalagi Ya gitu. kalau kalau kuliahnya ya teknik itu kan dasarnya awalnya matematik dan fisika yang utama ya. Iya. Tuh, nah itulah yang kita mungkin lumayan juga kerja kerasnya ya. Termasuk saya juga luar biasa harus belajarnya dan tetap dapat angka pas-pasan gitu. Yang penting Iya. karena waktu dulu itu kalau kita beberapa mata kuliah tidak lulus, itu tidak naik kelas. Oh, sistemnya Jadi harus gitu. mengulang. Jadi teman-teman sudah Oh, misalnya di tingkat 2, kita masih tingkat 1. Ngulang lagi mata kuliah itu. Kalau misalnya nggak lulus lagi, dikeluarkan gitu. waduh, berarti ketat Jadi banget nih sistemnya dulu ya Pak. sistem dulu mungkin ya berat lah, berat ya. Jadi banyak juga teman-teman yang udah keluar, udah apa tingkat. Jadi kita bicara bukan semester, tapi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Hmm, tingkat 1, tingkat 2. Kuno banget ya. Berarti berarti UI waktu itu juga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya Pak, bukan lagi semester. Tapi Sama itu udah lama. seluruh universitas itu. Udah Seluruh lama universitas banget. begitu. Emang sistem pendidikannya waktu itu seperti Oh. itu. Nih berarti Pak, Mm-mm. kalau misalkan kita bandingin sama generasi pada zaman ini ya Pak, kayaknya harus banyak-banyak ngobrol nih sama generasi zaman Bapak gitu ya, biar nggak terlalu sering ngeluh. Karena kayaknya cobaan di generasi Bapak lebih berat daripada generasi kita pendidikannya ya Pak. Ya, tentu ya. Kalau sekarang pertama ya, kita kan Mm-mm. udah sistem semester ya. Kemudian
fasilitas semua ada. Mm-mm. Sekarang saya harus mencari informasi, dulu kan harus keliling ke perpustakaan. Di perpustakaan belum tentu ada bukunya. Kalau Iya. ada bukunya juga rata-rata kan masih buku import kan. Mm-mm. Kita harus belajar bahasa Inggrisnya, kita juga terbatas kan gitu. Jadi kita sering ke perpustakaan pinjam buku, bawa ke kos-kosan kita baca, atau kita sering di perpustakaan nyari-nyari dengan teman dan sebagainya. Dan itu tidak mudah, apalagi perpustakaan di kita juga kelengkapan bukunya sangat terbatas. Apalagi waktu itu buku tentang metalurgi ya. Tentang Mm-mm. metalurgi sangat kurang sekali. Itu yang paling berat. Kemudian kalau sekarang kan mudah mencari Iya. apa, kita nggak ngerti sama dosen, buka Google paling nggak Betul. Wikipedia udah bisa jawab tuh, Iya. membantu menjelaskan. Jadi oh gitu maksudnya kan gitu ya. Iya Kalau dulu benar nggak banget. ada ya, komunikasi aja susah. Jadi luar biasa lah. Jadi emang berbeda dengan sekarang. Cuman memang tentunya tantangan juga berbeda, Iya ya kan benar. gitu ya. Memang tentunya tuntutannya juga berbeda. Jadi masing-masing zaman ada tantangannya. Ya, jadi bagaimana kita menghadapi tantangan? Karena tantangan itu harus dihadapi ya, tidak ditinggalkan atau kita lari dari tantangan itu. Benar banget sih Itu Pak. ketika Wah, ini memotivasi banget ya, Pak. Jadi saya kayak harus kalau mikir kalau lagi malas-malasan saya harus nginget nih. Pak Syarif nih waktu kuliah tuh kuliahnya susah nih, cari buku aja susah gitu. Saya harus kalau benar-benar sekarang motivasi. kan kita bisa sambil tiduran, Iya, benar banget. Rebahan gitu tiduran, belajar gitu. sambil makan nyuap itu klik-klik keluar gitu kan. Ya, So benar ini banget. bukan, cari lagi, searching lagi. Sekarang dengan bantuan teknologi kita akan lebih mudah. Tapi tentunya persaingannya semakin ketat juga. Benar, Dan benar di situ banget. mungkin tantangan luar biasanya bagi teman-teman sekalian. Kita harus menguasai teknologi apapun ya, yang tentunya yang harus melekat kepada diri kita. Hmm, Orang tidak memaklumi lagi kalau kita seperti tadi saya mau join kan ya. Saya hmm. gapteknya seperti itu kan. Setelah berapa menit baru bisa muncul. Nah, ini kan tantangannya seperti ini. Kalau Anda-Anda yang muda ini tidak boleh lagi seperti itu. Nah, benar Ya banget. kan? Nah, Berarti harus bisa ya, apa Pak. kata dunia kalau saudara-saudara sekalian gaptek kayak saya gitu kan gitu. Nah, kali kalau misalkan Bapak Syarif atau generasi Bapak Syarif yang masih mungkin tadi live Instagramnya agak bingung nih, ya itu masih bisa diwajari. Mungkin teman-teman yang udah generasi milenial nih ya Pak, harus bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya gitu kan. Tadi Pak Iya, Syarif tadi ya, nih teman-teman Pak tadi Pak Syarif juga udah jelasin, Pak Syarif kuliahnya itu pertama S1 itu di teknik nih di UI sendiri pada tahun 1976. Terus suka dukanya tadi Pak Syarif tuh di teknik itu keras nih teman-teman. Jadi buat komunikasi juga dulu belum ada handphone ya Pak. Jadi harus benar-benar berusaha banget apalagi buat pendidikan gitu, buat ke perpus, cari buku. Nah, teman-teman yang lagi join nih live Instagram kita, mungkin kita bisa ngambil pelajarannya sama Pak Syarif. Kalau misalnya sekarang kita harus benar-benar bisa lebih menghargai nih pembelajaran yang sudah diberikan dosen kita pada saat ini. Nah, oke nih Pak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. baik. Nah, tadi kan Bapak tadi bilang nih, Bapak tadi pertama S1 dulu ya Pak, habis itu Bapak kerja nih, habis kerja baru Bapak lanjut S2. Nah, ini pengalaman kerja Bapak sendiri berarti setelah S1 ini tentang apa dulu Pak? Di bidang apa dulu? Di perusahaan kah atau Ya, langsung menjadi baik. PNS? Baik, saya bekerja waktu itu pertama kali lulus ya, kita mencari kerjaan. Kebetulan saya waktu itu diterima di namanya PT Nurtanio. Mungkin teman-teman tidak pernah terbayangkan apa itu PT Nurtanio. Nurtanio itu adalah perusahaan pesawat terbang yang sekarang namanya PT Dirgantara Indonesia. Dulu Waduh. namanya Nurtanio. Ya. Oh, Nurtanio itu diambil dari gitu. nama seseorang teknisi di Angkatan Udara yang dedikasinya luar biasa. Oleh karena itu dikasih nama PT Nurtanio. Tapi setelah beberapa tahun ada permasalahan hukum dan sebagainya, kemudian Pak Habibie waktu itu mengganti nama menjadi Dirgantara Indonesia. Ya saya kerja di situ tidak lama, kurang lebih setahun, setahun setengah gitu ya. Saya waktu itu ditempatkan di divisi engineering sistem senjata. Ya, yang dulu kita sedang merancang membuat eh, satu senjata yang disebut dengan torpedo shoot surface and underwater target. Jadi
torpedo itu dibuat untuk ditembakkan dari helikopter untuk mencari kapal selam di dalam laut. Nah, kita membeli mesinnya, kemudian kita bikin selongsongnya. Eh, kita mempelajari itu betul dulu, ya. Dan kemudian diproduksi di Batu Poron di Madura ya. Karena kita ada pabrik juga di sana, pabrik ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bicaranya sistem senjata. Bagaimana kita memasang senjata di pesawat terbang, ya, di helikopter, senjata mesin misalnya, atau roket. Waktu itu kita bikin roket juga, namanya FFIF, Folding Fin Aircraft Rocket. Itu untuk roket-roket yang ditembakkan dari helikopter atau dari fixed wing ya, untuk menembak pasukan-pasukan musuh di darat. Itu dulu kita bangga sekali di situ. Ya. Tapi saya nggak terlalu lama di situ. Mungkin ada situasi yang, wah dulu itu perusahaan sangat mewah, sangat mewah. Tempat makannya juga, restorannya sangat mewah. Dan pegawainya mencapai 16.000 pada saat itu. Akhirnya keberatan beban. Nah, mulailah timbul problem. Kemudian di sana juga banyak sekali senior-senior dari AURI. Ya, yang situasinya akhirnya buat saya kurang kondusif. Waduh, karena kan gaya-gaya senior dengan saya anak muda, kayaknya saya bingung deh ini. Apa yang dibicarakan sebenarnya. Kadang-kadang kita kan ada yang masuk ke situ, sebetulnya jiwanya tidak mau gitu ya, karena merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu yang, dan pegawai terlalu banyak itu akhirnya aktivitas pekerjaan juga kurang bagus ya. Nah, oleh karena itu ini saya tidak bisa di sini terus. Saya bilang, kalau di sini terus, saya tidak akan maju, akan menimbulkan problem kejiwaan juga buat saya. Akhirnya saya kebetulan ketemu teman dari perindustrian, mau nggak pindah ke perindustrian? Mau deh, saya bilang. Dulu kan masuk perindustrian gampang sekali ya. Mau asal ada teman, ya ikut saja, saya langsung kerja di situ. Ya, baru nanti proses pegawai negerinya diproses tahun berikutnya. Ya, kalau sekarang kan jadi pegawai ini susah sekali. Susah. Iya. Kalau dulu mah Pak, kalau misalkan ketemu nih lulusan mana Bapak lulusan UI, terus punya pengalaman kerja yang luar biasa, ya pasti buat ditarik itu mudah banget ya Pak. Buat ke Jadi industri. yang ingin saya sampaikan tadi, ketika Anda juga bekerja dimanapun dalam situasi, Anda harus cepat mempelajari dan merasakan ini sebetulnya tempat saya atau bukan. Ya, supaya kita tidak kehilangan waktu, cepat mengambil tindakan, kita switch atau gimana. Tapi tentunya bukan karena kita cengeng ya, tapi betul-betul wah ini saya tidak akan meningkat pengetahuan saya, kan gitu ya. Kemudian tidak akan meningkat juga kejiwaan saya, semangat saya dan sebagainya, malah akan menurunkan. Wah ini kayaknya rugi, saya akan kehilangan waktu banyak dan saya tidak akan menjadi orang yang berpikir baik dan sebagainya dalam waktu pendek. Makanya wah lebih baik saya pergi. Nah, mungkin ini ya satu pelajaran. Tapi sekarang tentunya PT Dirgantara sudah jauh lebih baik, karena ketika saya keluar kemudian terjadilah pengurangan pegawai besar-besaran dari 16.000 kemudian dikurangin jadi 3.000. Waduh, banyak banget kan gitu. Banyak banget berarti yang berarti saya tidak salah, saya keluar duluan. Oh iya benar, nggak salah ya Pak. langsung cari strategi langsung masuk gitu ya ke tempat kementerian. Tapi ini pengalamannya luar biasa. Iya, tapi benar ya, berarti kita tuh benar-benar harus juga memperhatikan. Sebenarnya ini kayak kesehatan mental kita juga ya Pak. Kalau misalkan emang di satu perusahaan itu mental kita nggak terjaga gitu, kita nggak merasa kita nggak berkembang gitu, lebih baik kita mencari suatu tempat yang memang lebih bisa menghargai kita dan kita sehat mental kita sehat gitu, kita bisa berkembang gitu. Itu keren banget sih, jadi pembelajaran juga paling saya bentar lagi mau masuk dunia kerja. Iya ya, udah semester 5 ya. Iya benar banget nih Pak. Jadi tadi kan kita udah tentang kuliah udah, tentang kerjaan Bapak yang pertama udah nih. Terus abis itu kan Bapak langsung abis selesai dari pekerjaan ini langsung masuk S2 atau di Kemenperin dulu nih Pak? Saya di Kemenperin ya, pindah ke Kemenperin dan mulai lagi dengan suasana yang berbeda ya. Suasana yang berbeda. Kemenperin sudah suatu, dulu namanya departemen ya, namanya Departemen Perindustrian itu zaman itu. Di sana tentunya ya seperti kementerian lainnya ya atau departemen lainnya,
Ya tentunya saya harus menyesuaikan diri karena banyak aturan-aturan yang berbeda sama sekali. Cuman di sana memang banyak opportunity ya, opportunity ya mungkin yang saya yang kurang manfaatkan ya. Karena kalau mau sekolah kemanapun bisa, ya, tinggal kita belajar, kemudian mendaftar, dapat beasiswa ya. Itu itu yang saya tidak lakukan karena kemudian saya tune in dengan pekerjaan. Saya juga dengan atasan sangat baik gitu ya, dengan tim di sana juga bisa menjadi menyatu. Akhirnya terus eh, sibuklah bekerja, dan setelah itu juga saya menikah, ada anak dan sebagainya, sehingga teman-teman pada daftar ke luar negeri, ada yang sudah pulang, saya tetap enjoy situ. Tapi begitu pada titik tertentu, saya bilang saya nggak benar ya. Maksudnya kalau saya tidak menambah pengetahuan juga, atau maksudnya menjadi S2 juga, saya berbahaya nih posisi saya. Itu saya sadari. Tapi untuk keluar negeri, waduh, situasinya tentunya saya effortnya harus lebih besar lagi. Karena kalau dari awal-awal kan kita masih lebih fresh dan sebagainya. Jadi itu setelah saya kerja 10 tahun kali ya. Jadi, wah, saya bilang yang penting saya sekolah. Saya harus menempuh S2. Ya, kemudian saya berpikirnya apa? Udahlah, jangan sekolah teknik lagi, pasti berat gitu ya. Saya ngambil pemasaran aja deh gitu. Yang penting saya ada di level yang sama. Soal kualitas kan tergantung diri saya. Nah, saya tidak tergantung sekolahan saya. Bagaimana kita menyerap ilmu kemudian kita mengimplementasikan, itu tergantung pribadi kita kualitas itu. Sehebat apapun sekolah kita, ya, kalau kita tidak bisa menyerap dengan baik, kemudian kita attitude-nya tidak baik, tetap juga tidak ada artinya. Jadi saya bilang udah masuk yang penting, karena nggak boleh membuang waktu lagi. Nah itulah mungkin tekad saya yang perlu juga bagi saudara-saudara sekalian. Mungkin saya menyarankan saudara-saudara sekalian kalau emang mau sekolah, begitu masuk kerja ya kalau perlu sekolah lagi atau mencari beasiswa. Oh, sekarang gampang sekali, sekarang lebih mudah ya mencari beasiswa ke luar negeri atau di dalam negeri. Yang penting tambahlah, apalagi kalau dari APPS D3 ya, D3, oke, bekerja lagi, tapi jangan terlalu lama, kerja 2 tahun 3 tahun, ya bisa sambil kerja kuliah ya, ambil S1, kerjanya juga dengan baik, dedikasi dengan baik, loyal ya, akhirnya berprestasi di pekerjaan tapi mendapat pengetahuan. Karena saya juga punya teman-teman yang waktu di perindustrian itu, saya punya anak buah, dia lulusan SMA, ya, terus dia karena semangatnya dia kuliahnya kuliah malam, sekolahnya tidak pernah terdengar oleh saya pun, tapi ada judulnya sekolah tinggi teknik apa gitu ya. Akhirnya dia sekolah di situ, entah berapa lama, mungkin jumlah waktunya juga nggak jelas ya. Tapi dia akhirnya, nah yang penting akhirnya kan, akhirnya dia lulus. Nah setelah lulus, dia semangatnya luar biasa, saya harus sekolah ke luar negeri. Setelah S1, dia mencari-cari beasiswa ke luar negeri, akhirnya dapatlah beasiswa di George Washington University. Itu anak buah saya. Akhirnya S2. Setelah S2 pulang, dia kerja, ya Inggrisnya udah bagus, pengetahuannya udah tambah, bekerja. Akhirnya dia mendapat kesempatan menjadi direktur. Dan contoh seperti itu bukan hanya 1, 2, banyak. Ada teman saya cleaning service, ada yang satpam, ya. Kemudian dia sekolah terus, malam-malam sekolahnya biasa jadi S1. Setelah S1 cari beasiswa ke luar negeri, dapat di Jepang, lulus. Setelah lulus, itu ada yang mencapai menjadi eselon 1. Ya. Eselon 1 adalah top level daripada pegawai negeri. Udah di atasnya kan udah pemerintah, kan eselon 1 di atasnya pemerintah. Pemerintah adalah menteri-menteri itu ya. Di bawahnya menteri adalah para eselon 1. Jadi ada banyak contoh-contoh seperti itu. Saya punya contoh lagi di swasta ya. Di PT Daihatsu Motor Manufacturing ya. Dia sekolah, teman saya ya, bukan teman dari awal sebenarnya, temannya setelah dia di Daihatsu dan saya di Kementerian Perindustrian. Dia itu lulusan STM ya, masuk kerja sebagai operator mesin, tiap hari datang pagi membersihkan mesin, menyiapkan mesin, kemudian mengerjakan komponen-komponen yang akan dipasang di
mobil, ya, kan di assembling di mobil gitu. Akhirnya dia sambil sekolah lagi, sekolah malam. Sama juga sekolahnya sekolah yang tidak terdengar. Kalau yang terdengar kan siang sekolahnya. Iya. Lulus dia, ya lulus S1. Dan dia tapi selama dia kerja di sana, dia belajar bahasa Jepang. Kemudian dia punya kesempatan di training di Jepang. Akhirnya bahasa Jepangnya sangat fasih. Kemudian penguasaan manajemen dan produksinya suatu saat ya terus meningkat dan setelah ketika dia pensiun ya pensiun sebagai direktur utama PT Daihatsu Motor Indonesia dan sebelum pensiun juga menjabat beberapa direktur. Setelah direktur utama, dia diangkat juga salah satu direktur di Daihatsu di Jepangnya, di Tokyo. Jadi dia hampir sebulan sekali ke Tokyo. Iya. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti belajar ini ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Suksesnya di mana? Kadang-kadang kita juga belum tahu. Tapi sukses itu adalah seperti seorang motivasi kan mengatakan bahwa sukses itu hak kita. Setiap orang punya hak untuk sukses. Cuman ingat, untuk meraih sukses itu harus berjuang, nggak gratis. Ya, seperti kita mau hak segala merdeka itu hak segala bangsa. Tapi kalau kita tidak berjuang untuk merdeka, tidak pernah akan merdeka. Seperti Republik Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tapi ini luar biasa banget ya, Pak. Bapak udah ceritain dari pengalaman Bapak sendiri dan teman-teman Bapak sendiri. Emang sukses itu berat banget dan pasti ya kita diuji lah ya. Maksudnya itu Allah tidak mungkin menaikkan derajat kita ketika kita juga tidak berusaha Betul. untuk menaikkan derajat kita sendiri gitu. Kemarin waktu saya lomba yang University Sales Comprehensive itu kan ketemu juga tuh sama direktur itu. Salah satunya itu direktur PT Dimarja Indonesia ada Bapak Denny Widya CBC waktu itu Pak. Jadi dia juga cerita Pak waktu itu dulu dia itu cuma sebagai seorang sales terus akhirnya naik tapi dia emang loyal terhadap perusahaannya terus akhirnya sekarang jadi direktur. Betul. Keren banget itu sampai saat ini saya masih berhubungan baik juga sama beliau dan itu benar-benar yang kayak harus dijaga banget hubungan baiknya sama orang-orang yang benar-benar bisa memotivasi kita untuk bisa ya semoga nanti suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti Bapak Syarif, seperti Pak Denny dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah memang kita loyal. Ya. Kemudian kita harus berusaha menyukai pekerjaan kita. Kemudian attitude. Nah, ini kadang-kadang begini, ketika kita ya ada kesempatan untuk misalnya taruhlah naik jabatan gitu ya. Kemudian kita tidak terpilih pada saat itu, ya. Sementara teman-teman kita udah lebih dulu bisa terpilih. Nah, di sini ujiannya. Banyak di antara kita ini kemudian merasa tersinggung atau kok saya enggak, saya lebih baik dari dia. Akhirnya kemudian dia bekerjanya tidak fokus lagi. Terus ya saya gini-gini sama aja lah, udahlah nggak usah rajin-rajin, biasa-biasa aja. Akhirnya kelihatan seperti marah kan. Nah itu akan menjadi penilaian yang sangat buruk. Sehingga performance kita akan turun. Kemudian apa? Kemudian orang tidak care lagi kepada kita. Saya secara pribadi mengalami, ya. Saya tidak ujuk-ujuk langsung ke level eselon 1. Tapi kan ketika saya di pegawai negeri juga, saya mengalami seperti yang saya ceritakan tadi. Saya dari staf kemudian menjadi eselon 4, kepala seksi waktu itu. Cepat. Tapi setelah itu saya 12 tahun tidak berubah. Sementara teman saya yang bersama-sama, mereka sudah jadi direktur, sudah menjadi eselon 2, saya masih eselon 4. Tapi kemudian di situ apa kuncinya? Saya harus pelihara jiwa kita, saya harus tetap semangat. Ini porsi saya kerjakan dengan baik, sehingga saya tetap perform. Orang tetap suka bergaul dengan saya, bekerja dengan saya, tetap saya digabungkan dalam satu tim. Suatu saat juga ada kesempatannya. Setelah 12 tahun saya naik, kemudian setelah naik di posisi yang baru itu tidak lama. Cuma satu periode kemudian naik lagi. Jadi sangat cepat. Di belakangnya lambat, cepat. Kemudian teman-teman yang tadi sudah duluan bisa terlewati lagi oleh kita. Malah tidak mencapai titik puncak. Saya mencapai. Jadi kita kadang-kadang tidak mengerti Tuhan itu memberikan apa kepada kita. Tapi yang jelas itu adalah ujian.
Ya, jaga Sangat. performance kita, jaga attitude kita, kita tetap semangat. Kalau emang porsi kita itu, kerjakanlah sebaik-baiknya. Ya, kalau emang nanti akan diberikan kesempatan, insya Allah akan dapat. Ya, kalau tidak juga performance kita tetap bagus. Kita tetap dihargai orang orang lain. Menjadi orang yang memang selalu semangat bekerja, fokus, dan berprestasi. Seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi benar harus sabar ya teman-teman. Pak Syarif aja nunggu 12 tahun loh. Kita ini kadang-kadang Pak generasi milenial tuh nggak sabaran Pak gitu. Kepengennya langsung kerja, tiba-tiba diuji dikit, ditolak perusahaan, kayak aduh kenapa dunia seperti runtuh gitu kayak sedikit Tapi dapat memang berprestasi. generasi sekarang ini generasi yang dinamis ya. Saya tidak Iya. menyalahkan, tapi mungkin ada sesuatu yang memang eh, perlu dicermati dan kita harus smart. Mm-mm. Memang generasi sekarang itu adalah generasi yang selalu tidak puas, Mm. tidak cepat puas ya. Begitu dia masuk bekerja sekian tahun, malah begitu masuk bekerja dia sudah punya target. Di sini saya hanya 2 tahun. No. Berbeda dengan generasi dulu. Generasi baru dulu rata-rata masuk terus bekerja di situ sampai mati gitu ya, atau Iya sampai bener. pensiun. Ya. Iya, Kalau loyal generasi banget. sekarang tidak seperti itu. Baru masuk aja, ya paling saya di sini 2 tahun. Mm. Itu sebetulnya tidak apa-apa. Emang itu dunianya seperti itu, sangat dinamis. Tapi ingat, tetap loyalitas, kan gitu ya. Konsistensi, attitude, dan terus kita mengembangkan diri, itu modalnya yang harus dilakukan. Ya, bukan asal pindah, asal pindah, asal pindah, ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengembangkan diri. Jadi kuncinya bagaimana kita selalu harus mengembangkan diri. Ya, pengetahuannya, attitude-nya, wawasannya, semua harus dikembangkan. Ya. Sehingga ketika ada momen kita ada kesempatan untuk pindah, ya pindah. Saya juga punya anak seperti itu. Sampai sering kita ribut dengan anak saya. Ngapain sih kerja kok pindah-pindah? Tapi ya itulah dunianya anak-anak sekarang. Ya. Tapi ternyata memang kalau dia mampu mengembangkan diri, ya belajar terus attitude dijaga, wawasannya bertambah dan sebagainya. Kemudian membangun jaringan seluas-luasnya, memang tidak ada salahnya pindah-pindah, tidak ada salahnya. Dan memang generasi sekarang adalah generasi yang tidak sabaran. Iya benar Tapi banget. itu yang jangan itu saja yang dipegang. Tapi maksudnya tidak sabaran di sinilah tidak sabaran untuk menggali pengetahuan, Hmm. mengembangkan diri secepatnya untuk pindah ke posisi yang baru. Bukan tanpa model kita tenang-tenang itu terus kita ingin pindah ke posisi yang lebih hebat, tidak mungkin itu. Iya Ya, mungkin. yang ada dilempar sama orang kan gitu. Orang Itu juga kan pasti tiga. bakalan nanya ya Pak, kenapa kok kamu pindah-pindah terus? Ini kenapa kamu dikeluarin atau gimana nih ceritanya? Iya, Bener banget sih Pak, itu benar-benar ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus loyalitas juga, terus harus mengembangkan diri nih, mengembangkan diri dari attitude, dari pengetahuan nih teman-teman selama di pekerjaan. Karena dunia kerja ini sebenarnya agak kejam-kejam gimana gitu ya Pak, tapi ya dihayati gitu ya teman-teman. Namanya juga kita harus berjuang nih untuk hidup, kita mempunyai tujuan, kita punya apa sih goals kita nih yang ingin kita capai, entah kita ingin kalau generasi saat ini mungkin entah mau bikin rumah atau mungkin nanti investasi lainnya ya Pak. Jadi emang benar-benar harus direncanain mulai dari sekarang. Ini Pak, sebetulnya dunia dunia kerja ini bukan kejam, gimana tapi Pak? memang Banyak kita banget orang-orang yang bilang kayak gitu Pak. Kadang-kadang kayak iya. selamat datang di dunia pekerjaannya mulai masuk ke dunia kejam gitu. Tapi Gimana sih pengalaman Bapak sendiri selama kadang-kadang Bapak kerjaan gimana sih Pak? ya kita nih ya Nah, sering sering tidak siap untuk mm, menyesuaikan diri adaptasinya ya ya. Pak. Adaptasi, adaptasi Hmm, cara berpikir, cara bersikap, adaptasi terhadap aturan, disiplin, kemudian kita mau membaca aturan, ketentuan-ketentuan yang ada harus bagaimana, dan sebagainya. Itu sebetulnya. Kalau kita datang ke suatu perusahaan, kita harus pelajari apa sih aturan di sini yang paling penting saya harus perhatikan. Ya, aturan. bagaimana kita, ya cara menegur, bersikap, berpakaian dan sebagainya. Itu dipelajari betul sehingga jangan kita masuk ke suatu perusahaan seperti orang aneh. Oh iya, Karena tinggal lagi kita beda dengan aturan yang ada. Jadi iya emang benar. kemampuan adaptasi itu penting. Jadi Benar. bukan dunia kerja yang kejam, tapi kita memahami enggak dunia itu. Nah, memang ini adalah suatu perubahan dari dunia sekolah, ya.
apalagi sekolahnya dibiaya orang tua kan, kayaknya nggak ada yang dipikirin deh. Banyak kan enjoy aja, kadang-kadang menunda-menunda, ya kan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian masuk ke dunia kerja yang memang tadi harus dipahami aturannya apa sih di sini, apa yang harus saya kerjakan. Kalau tidak mengerti saya harus melakukan apa dan Nah, sebagainya. Luar biasa lah. nah itu benar-benar nih kita dapat tips baru, dapat pelajaran baru dari Pak Syarif. Jadi kalau misalkan emang masuk ke dunia kerja itu teman-teman, jadi kita emang harus benar-benar lebih inisiatifnya lebih tinggi ya Pak. Mungkin kalau misalkan di pendidikan, di sekolah, di kampus itu masih bisa diarahin sama dosen gitu. Segala macam masih bisa diarahin. Tapi kalau misalkan kerja kayaknya inisiatifnya juga harus lebih tinggi lagi untuk cari tahu ini aturan dari perusahaannya gimana gitu, cara adaptasinya yang lebih cepat gimana gitu teman-teman. Pastilah kita bisa melihat nih peluang-peluang yang bisa kita masukin di tempat kerja kita gitu kan. Tapi Pak di Walaupun pengalaman di tempat enggak, di tempat kerja juga sebetulnya ada yang bimbing ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah tertib itu ketika kita masuk kerja dan itu ada masa orientasinya. oh iya Kita training dulu dikenalkan gitu. ya. Ya bukan training tapi ya semacam training lah tapi singkat sekali misalnya seminggu ini Oh, dia seminggu. diajarin ini bagian ini bagian ini akan berhubungan dengan bagian Anda apa yang harus dilakukan, bagaimana Hmm. saling supportnya. Jadi biasanya yang Hah? disebut magang itu misalnya seminggu di sana Oh atau iya. tiga hari keliling. Akhirnya kita tahu seluruh perusahaan tersebut. Hmm. Gitu. Ya, ini kita Tapi apa ada ya juga kita yang dicemplungin aja gitu ya. ah, Jadi ada kenapa? juga yang dicemplungin ke suatu tempat. Ya, kamu ini mejanya duduk di sini terus saya harus ngapain ya? Ada juga. harus aduh Itu kalau kayak tergantung gitu nasib. harus benar-benar harus ini sih anaknya kalau udah dicemplungin kayak gitu aduh kan Nah, bisa cuma seperti itu. diam gitu itu harus Kadang terus inisiatif akhirnya kita frustrasi keluar. Ya, pada harus itu ujian pertama itu. ujian Ya dia. kita harus aktif ya, harus aktif. Ya gimana lagi Kartika? Insya Allah gitu dilalui ya Pak. Nah oke nih Pak, yang selanjutnya nih kan Bapak udah punya pengalaman kerja yang banyak banget nih Pak selama di Kementerian Perindustrian. Pasti bakal ada nih suka dukanya gitu nih ya Pak. Entah itu mungkin kalau misalkan dimarahin sama bos, biasanya Bapak bersikap kayak gimana nih Pak? Pasti kita akan ada fase-fase kayak gitu atau sebenarnya kita nggak usah jangan jawab nih kita harus selalu cek evaluasi atau gimana gitu. Dan gimana sih cara kita buat memprogres nih diri kita lebih cepat gitu di perusahaan kita nanti gitu adaptasinya gitu Pak. Baik, mungkin saya pengalamannya kan di kementerian ya, di Hmm. pegawai negeri. Dan jangan bayangkan pegawai negeri sekarang dengan dulu. Hmm. Pegawai negeri sekarang pendapatan relatif cukup. Karena ada tunjangan ini, tunjangan ada remunerasi segala macam. Dulu betul-betul ya luar biasa. Jadi memang banyak sekali yang harus kita hadapi ya eh, di dalam situasi bekerja tersebut untuk bisa bertahan. Ya. Pertama, ya, pegawai negeri pada saat itu saya sering mengatakan ya Hmm. semuanya tidak jelas. Pertama, gajinya tidak jelas, cukup apa enggak. Waktu itu ya saat itu. Ya, kadang-kadang 2 minggu sudah habis ya, padahal kita hidup sebulan ya. Makanya saya suami istri bekerja. Kemudian, yang kedua yang paling penting lagi adalah di kementerian itu, tapi ini guyonan ya, Iya, apa tuh Pak? pekerjaannya enggak jelas. Pekerjaannya tidak jelas. Kenapa? Kita harus tahu semuanya. Tiba-tiba ada instruksi dari atas, mulai dari presiden, menteri, ke dirjen, terus akhirnya ke kita kan, yang paling ujung. Tolong bikinkan ini. Di apaan nih? Judulnya aja saya ngerti kan gitu ya. Dulu lagi kan kita belum punya HP, tidak ada internet dan sebagainya. Luar biasa itu. Sehingga bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang, bertanya sana, tanya sini, kemudian diskusi. Sehingga kerja tim itu betul-betul harus terbangun dengan baik. Sekarang juga tetap harus seperti itu. Ya. Kemudian, jadi tadi gajinya tidak jelas, cukup apa enggak. Pekerjaannya. Kemudian pekerjaannya nggak jelas, kadang-kadang yang nggak jelas nggak apa, yang kita sama sekali ngerti, harus tahu dan harus selesai. Jadi prinsipnya adalah waktu itu saya yang penting selesai, Oh. ya. Jadi
bukan soal salah benar. Makanya rumusnya dulu saya punya 7 kali 7 adalah 49. Setuju atau tidak setuju, yang penting penampilan. Yang penting selesai dulu itu pekerjaan. Selesai dulu pekerjaan, nanti akan dikoreksi, akan dikomentari. Jangan terus kita bingung, terus tidak mengerjakan. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak jelas adalah waktunya. Sebenarnya jam kerjanya sampai jam berapa sih? Besok mau lebaran pun kita malam takbiran masih ada di kantor. Kemenprint, Mbak. Maksudnya itu PNS tetap. Iya, iya, betul. Tapi kalau orang yang mau bekerja. Ya, kadang-kadang kita sudah janji dengan istri, oke, hari ini ulang tahun anak misalnya. Saya pulang jam 5 deh sampai rumah. Nggak tahu-tahu sampai jam 7 saya masih di kantor. Akhirnya, oh ini gini. Pulang-pulang jam 11 malam. Waduh. Bubarlah. Jadi di situ apa yang sebetulnya yang terjadi kepada diri kita, bukan otak kita saja yang harus canggih, tapi perasaan kita. Bagaimana mengelola perasaan kita. Loh, luar biasa kan udah dengan keluarga jadi seperti itu, udah gelisah tapi ketika pekerjaan harus selesai, ditungguin Pak Menteri, misalkan gitu. Besok mau lebaran kita masih ada di kantor, orang udah takbiran kan gitu. Iya kan gitu. Kadang-kadang sampai rumah udah di telepon lagi, dulu kan telepon ya. Untung dulu nggak ada HP. Kalau ada HP mungkin babak belur lagi. Jadi telepon kadang-kadang kan teleponnya kan telepon rumah. Kadang-kadang kita nggak di rumah, aman bilang aja nggak ada di rumah gitu. Jadi kadang-kadang pomit gitu. Jadi itu situasi yang sangat berat. Tapi sekarang mungkin sudah banyak berubah pegawai negeri ya, karena pendapatannya sudah difikirkan betul sehingga baik. Apa tadi pertanyaannya? Malah saya jadi ngelantur kemana-mana. Gak apa-apa sih Pak. Tapi ini keren banget sih Pak. Nah, tadi kan udah Bapak jelasin tuh duka Bapak nih ya Pak. Duka Bapak kayak, oh ini ya pengorbanan waktu nih. Iya, pengorbanan waktu. Sukanya yang saya belum cerita ya. Sukanya ya. Iya, suka nih. Sukanya. Pertama ketika kita dipuji. Wah, bagus. Apa yang kamu bikin gitu ya. Terima kasih. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita sudah capek, kadang-kadang stres, tegang, dan sebagainya. Nah, kita, itu yang menyebabkan kita punya semangat. Pimpinan yang bijak. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau nanti jadi pimpinan, seringlah memuji anak buahnya. Kalau nggak bisa mengasih hadiah yang jauh-jauh, paling nggak berterima kasih dan dipuji. Ya, kemudian kalau di pegawai negeri banyak lagi yang menarik adalah kita sering keluar kota juga. Jadi kota-kota di Indonesia paling nggak saya udah tahu, apalagi kalau udah level tertentu negara-negara lain juga kita bisa lihat. Itu aja. Walaupun ya ceritanya kita pergi ke luar negeri ya, misalnya taruhlah ke Tokyo ya. Tapi kita cuma ngelihat lapangan terbang dan kamar hotel dan ruang rapat. Setelah itu pulang. Itu juga suka dan duka. Sifatnya ke luar negeri, itu ternyata, loh, gue nggak ngelihat apa-apa nih. Apalagi dari anak buah. Ketika kita jadi pimpinan juga, ya kita harus ada di sidang, harus dipimpin delegasi di sidang. Ya, kita nggak bisa kabur-kaburan sampai selesai rapat, tapi karena kita tidak diberikan waktu tambahan lagi, dananya terbatas, kemudian dipunya janji rapat lagi, kita begitu selesai, besok pulang jam berapa? Udah berangkat, naik taksi, naik pesawat lagi. Jadi kita hanya tahu lapangan terbang, kamar hotel, ruang rapat, dan makan pagi, makan malam. Ya paling sekali diajak ke restoran gitu. Luar itu suka dukanya. Ya menarik juga lah. Setelah lewat ini menjadi kenangan yang indah. Tapi keren sih Pak. Saya juga stalking ini Instagram Bapak. Wah Bapak keluar negerinya udah banyak deh gitu. Berarti Bapak udah kemana-mana nih Pak keluar negerinya? Ya dulu kan saya tuh dari mulai jabatan saya masih rendah kan, saya aktif atau dilibatkan di forum APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation
Kemudian tapi khusus untuk otomotif karena saya membedagi otomotif ya. Jadi APEC otomotif ya, namanya APEC Automotive Dialogue. Itu rapatnya kan setahun 2 kali. Ya, dari rapat utamanya sekali, kemudian rapat sekretariatnya sekali. Jadi palingnya 2 kali. Kemudian di ASEAN, ya ada juga namanya ASEAN Automotive Working Group, ya itu juga rapatnya 2 kali setahun. Kemudian saya juga aktif di rapat-rapat standar yang disebut dengan ACCSQ, ya membahas standar-standar tentang otomotif juga, ya. Kemudian kalau terkait dengan standar ini, saya juga suka sesekali menghadiri rapat di Jenewa, ya di Genève ya di tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kalau membahas hal-hal yang sifatnya dunia, seluruh negara ada di situ di Genève ya seperti itu. Jadi ya kadang-kadang menarik, kadang-kadang juga tegang ya karena saya punya pengalaman waktu itu saya masih eselon 3 waktu itu ya. Kebetulan direktur saya ada juga hadir dalam sidang APEC di Vietnam waktu itu di Hanoi. Kita diminta suatu posisi tertentu oleh forum, ya, negara sudah jawab dan sebagainya. Kemudian giliran Indonesia ditanya, pimpinan saya waktu itu, Pak Sarif, kamu yang jawab ya, saya mau pura-pura keluar dulu. Karena kalau saya yang jawab, nggak lucu kayaknya. Posisinya adalah ini. Wah, saya bicara dengan teman-teman dari asosiasi kan, ada ketua asosiasi. Pak, gimana gini ini? Ya nanti jawab aja kata. Saya juga mau keluar dulu. Saya ditinggalkan sendiri. Ya ada yang lain-lain gitu ya. Nah ini saya harus menjawab kan, oke, Indonesia. Waduh. Jawaban saya itu, Indonesia posisinya berbeda dengan negara-negara lain. Orang kaget semua. Loh, kenapa begitu? Gak bisa. Sampai saya dikatakan, waduh itu memalukan loh. Waduh ampun. Terus yang ngotot apa? Yang ngotot lagi dari Amerika. Ya kan premannya dunia kan, itu kan premannya dunia itu. Dimarahin. Terus Amerika itu temannya siapa? Australia. Ya, Australia. Ya, jadi dimarahin. Ya, saya bilang nggak bisa. Saya bilang ini dari Capitol ya, posisi saya adalah sini. Saya tidak pada posisi bisa merubah posisi ini. Sampai kemudian oke, sidang diskor. Begitu sidang diskor, semua ngerubungin saya kan, melobi gitu. Oke, saya bilang nanti saya akan bicarakan dengan Capitol, saya bilang. Kata saya nggak bisa mutusin. Oke, akhirnya setelah skor jalan lagi. Udah lewat aja Indonesia, nanti di sidang berikutnya yuk harus bicara tentang posisi Anda yang bisa nggak sesuai dengan kami. Atau kita sepakati bersama. Jadi kita Indonesia saja yang tidak sepakat. Gitu. Iya. Berarti benar-benar harus sepakat semuanya gitu. Ya bukan, ya itu kan didrive oleh Amerika. Amerika inginnya begini, orang pada nurut kan itu. Paling Jepang yang ya sebenarnya Jepang nggak begitu nurut-nurut amat. Kita sebenarnya ingin mendukung Jepang dan kebetulan posisi kita juga kurang lebih sama gitu. Setelah pulang ke Indonesia, tetap Pak Dirjennya enggak, tetap posisi kita. Kemudian kita berangkat, waktu itu bukan di Hanoi, tapi di Hawaii ya, di Hawaii. Kemudian sidang berikutnya di Hanoi. Langsung Pak Dirjennya, saya nggak ikut ya. Terus direktur saya juga saya nggak ikut. Jadi Pak Sarif ketua delegasi, hancur kan coba. Padahal itu yang akan dibicarakan itu lagi. Berulang kejadiannya. Berulang kejadiannya. Oke, ini. Ditanya satu-satu kan. Oke, Indonesia. Dia bilang, saya masih pada posisi yang sama pada waktu di Hawaii. Gini. Marah lagi mereka. Saya langsung telepon Pak Dirjen. Pak Dirjen bilang, enggak, kamu harus bertahan. Kata. Bertahan, babak belur. Masalahnya bahasa Inggris kita juga kan terbatas. Wah, tapi harus berantem dengan orang Amerika yang tentunya sangat ditakuti oleh semua. Dan mereka expert. Jabatannya mereka tinggi dan luar biasa. Ya, itu kenangan yang indah dan sukanya ada, dukanya stres. Kita dimarahin orang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang juga marahnya juga kita nggak ngerti, jadi nggak terlalu masalah. Orang-orang bola yang tinggi gede,
Jadi kita Luar biasa. ya ada untungnya juga ya Pak. Belum karena kalau orang mana kan ngomongnya lebih cepat. Jadi kita agak loading dikit nih menerjemahkan dia ngomong apa gitu. Kita udah oke-oke lah kita, pokoknya saya akan. Iya. Tapi ya itulah posisi ketika kita harus memimpin, tapi kita tidak punya kewenangan. Kemudian kita Hmm. hanya dibekali posisi kita ini, yuk nggak boleh berubah. Ya Waduh. udahlah, itu nggak berubah, jadi berjuang ngomong apapun, pokoknya itu tidak berubah. Karena sudah diamanatkan dari Jakarta bahwa posisi kita ini. Waduh, itu suka dan dukanya ya keluar negeri, tapi bagian dimarahin orang. Kan gitu ya. Padahal nggak sempat kemana-mana juga gitu ya. Eh, Walaupun di waktu-waktu lain kita menyempatkan diri, atau kadang-kadang kita juga mungkin hanya meninjau dan sebagainya, sehingga bisa menikmati juga. Dan, ya itulah. Tapi pada eh, kalau memang betul-betul sidang seperti itu, ya situasinya seperti itu. Kalau di lingkungan ASEAN, ya kita bisanya hmm, ributnya dengan Singapura. Singapura bahasa Inggrisnya juga bagus, ya, pengetahuannya juga bagus. Nah, kita biasanya, Singapura kan selalu concern dengan dagangnya. hmm, Kita concern betul. dengan industrinya. Jadi nggak pernah cocok. Kan gitu, nggak pernah cocok. Oh Jadi kita iya. cocoknya dengan thailandnya. Nah, itulah suka dukanya ya. Jadi eh, Eh, kelihatannya gaya luar negeri, tapi Oh dimarahin iya. orang. Aduh. Wah, berat banget juga ini, Pak. Berarti seluruh kayak direktur-direktur perusahaan itu benar-benar harus siap untuk benar-benar kalau misalkan diajak rapat ke luar negeri itu mentalnya kan main. Iya, itu kelihatannya juga gaya, kelihatannya gaya, padahal pada stres juga. Mm-mm. Kalau harus Jadi, memperjuangkan sesuatu kan itu berat. nah itu Baik. teman-teman. Kalau misalkan benar-benar mau sukses itu semuanya itu nggak bisa instan. Semuanya itu benar-benar harus proses. Harus siap mentalnya, harus siap pengetahuannya, karena kita benar-benar kayak apalagi buat sidang itu kita mewakili Indonesia itu pengalaman Pak Syarif luar biasa Pak, keren banget nih, harus tepuk tangan nih buat Pak Syarif. Satu pengalaman lagi ya, satu Nah, pengalaman lagi itu di ASEAN. Waktu itu kita harus sidang di Vientiane. Waktu itu saya levelnya eselon 4 ya, kepala seksi. Itu yang harus berangkat itu sebetulnya direktur. Ya, direkturnya karena emang ada satu hal yang harus dibahas, yang memang kita posisinya juga berbeda dengan yang lain, direkturnya nggak berani. hmm, Direkturnya nggak berani, kemudian Pak Dirjen itu gimana sih nggak ada yang berani? Oke, saya panggil level eselon 3 di atas saya. Panggil beberapa orang, nggak ada yang mau juga. Akhirnya Pak Dirjen itu manggil saya. Brief, ini harus berangkat ke sana, akan bahas ini bukunya hasil rapat yang lalu, kamu baca aja katanya gitu ya. Loh Pak, saya gimana? Yang lain sudah nolak, jadi kamu tidak punya hak untuk menolak lagi. waduh. Loh, ini apa sih intinya? Hal kamu baca aja, nggak masalah tuh, lu datang aja. Saya bawa buku itu, padahal itu tinggal 2 hari lagi berangkat. Akhirnya saya berangkat ke Vientiane, ya, itu di kotanya di pinggir Sungai Mekong. Ya. Jadi kita Wih, kalau makan pinggir Sungai Mekong, wah ya indah lah. Itu nanti kalau ada yang kesempat ke sana boleh. Sama gitu hmm, juga. Begitu saya besoknya sidang, saya baru sempat buka buku. Loh, ini ada PR. Loh, ini ada 2 PR. Saya nggak dibekali PR itu ya yang sudah dikerjakan. hmm. Waduh, saya gimana? Saya bilang. Jadi malam itu udah stres. Saya harus jawab apa ini belum bikin PR. Kan gitu, seperti kita ngadepin guru belum bikin PR, matematik atau fisika atau apapun, gimana? Kalau Waduh, ditanyain tuh ini panik ya Pak, gitu. ya malam kan gelisah. Mm-mm. Saya suruh datang, saya nggak tahu. Dari Jakarta saya terbang enak-enak aja gitu. Karena saya belum baca betul itu bukunya. Laporan yang sebelumnya. Ketika kita buku ada PR. Bener kan? Terjadi ditanyain PR itu. Ya bersilat lidah lah. Dengan sambil Wih. malu. Udah gini, Pak ada juga yang komen nih dari Ibu Ipas pasti wah seru nih Pak Syarif sedang cerita tentang pengalaman menjadi ketua delegasi Indonesia. Wah, dikasih tepuk Hmm. tangan nih Pak. Terima kasih Ibu. Seru ya Bu dengerin Pak Syarif banyak banget pengalamannya gitu kan. Wah, ada kebayang nih stresnya jadi Pak Syarif gimana.
Tapi semangatnya juga terbayangkan gitu buat kita sebagai generasi muda buat nggak gampang mengeluh ini. Keren banget ya Pak. Mas Arif udah jelasin banyak banget nih. Tapi di kan Bapak selama jadi sekretaris jenderal Kementerian Perindustrian RI tahun 2015 itu kan waktu saya baca di salah satu YouTube itu Bapak ini diwawancarai untuk ternyata Bapak juga pernah sering nih datang ke sekolah-sekolah Kementerian Perindustrian gitu ya Pak. Oh ya, Itu di sekolah kementerian SMK aja kah atau juga di seluruh fakultas seperti itu universitas kayak gitu atau politeknik gitu Pak. Mungkin bisa share pengalamannya nih gimana sih anak-anak dari sekolah kementerian gitu Pak. baik. Memang waktu itu ya struktur organisasinya itu sekolah-sekolah itu di bawah Pusdiklat namanya. Dan Pusdiklat industri itu adalah di bawah Kementerian ke bawah Sekretariat Jenderal. Jadi saya membawahi itu ya. Membawahi itu jadi saya ya pada waktu-waktu tertentu suka keliling ya ke tentunya politeknik ya. Ada kita punya politeknik cukup banyak ya, ada 10 mungkin sekarang ya. Kemudian sama SMK. Ada lagi Balai Diklat Industri. Jadi ada 3 ya. Ada Balai Diklat Industri, ada Sekolah Menengah Kejuruan ya. Kemudian ada lagi Politeknik ya, Politeknik. Dan alhamdulillah Politeknik kita sekarang sih sudah luar biasa bagusnya ya. Dulu Politeknik kita ya tahun 2010 gitu mungkin itu pada titik yang sangat jelek ya, mahasiswanya sedikit, fasilitas jelek. Tapi kemudian kepala pusdiklatnya waktu itu Pak Mujiono kita angkat jadi kepala pusdiklat tahun 2012. Kita tugasan untuk merubah itu semua. Nah, dilakukanlah perubahan-perubahan sehingga seperti sekarang. Ya sekarang peminatnya banyak, ya kemudian fasilitasnya bagus ya. Ya mungkin saya sekarang di APP. APP termasuk yang ya bagus juga, tapi di daerah-daerah banyak juga yang fasilitasnya jauh lebih bagus. Ya. Apalagi SMK kita tuh difasilitasi dengan peralatan yang luar biasa. Ya, maka kita punya SMK yang dari zaman dulu ya memiliki reputasi yang baik, seperti SMAK ya, baik itu SMAK di Padang, SMAK di Bogor, SMAK di mana? Di Makassar, ya ada lagi SMTI, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Itu semua itu menjadi acuan bagi industri. Dan biasanya mereka sudah diminta sebelum lulus. Ya, lulus karena industri sudah kita melakukan kerjasama di industri sangat dekat sekali dari dulu sehingga sebelum lulus mereka udah mencari. Jadi kalau mencari pegawai itu mereka ke tempat-tempat kita. Ya. Nah, politekniknya mungkin baru belakangan ini kita akan semakin baik ya politeknik ya. Dan sekarang juga relatif menjadi sumber tenaga kerja bagi industri. Ya, seperti sekarang APP misalnya, APP sekarang sudah 65%, yang kemarin lulus, kemarin sidang itu 65% sudah terserap. Ya, sisanya sedang proses, ada juga yang melanjutkan kuliah. Jadi luar biasa ya, dalam keadaan relatif masih krisis ini, pandemi, ya kita bisa terserap 65%. Ya. Jadi luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan tentunya karena pemerintah sangat concern, Kementerian Perindustrian sangat concern bahwa sekolah itu harus bagus. Ya, makanya sekarang pun kita sedang merancang tentang yang disebut dengan corporate university. Apa itu corporate university? Kita akan setarakan seluruh sekolah kita, baik itu SMAK, ya, sekolah kejuruan, balai diklat, maupun politeknik itu harus setara internasional. Kita sedang menunjukkan roadmap. Seluruh sekolah harus bikin roadmap bagaimana kita mencapai kesesuaian dengan level internasional yang kita sebut dengan corporate university. Nah, itu mudah-mudahan tercapai. Jadi, kita tidak berhenti di situ setelah bagus dan kita diam. Dan memang itu tidak boleh kita berada di zona nyaman. Kebetulan pimpinan-pimpinan kita sekarang yang mengurus sekolah itu dinamis sekali berpikirnya, oke, sekarang kita sekolah udah bagus, ngapain lagi? Ya, bagus, tapi kan kita harus diakui dunia. Sekarang kita naikkan ke level internasional. Yang kita sebut strateginya adalah corporate university. Mudah-mudahan bisa kita capai.
Amin. Wah ini pengalamannya nge-base juga sampai seluruh kayak SMK, terus Politeknik itu Bapak Syarif juga tahu banget nih ya Pak tentang sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian ya. Sekarang mungkin kita langsung bahas nih Politeknik APP Jakarta nih ya Pak. Nah Bapak sendiri ini masuk di Poltek APP sebagai dosen sendiri ini sejak tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya itu kan mencapai umur 60 tahun itu Hmm. pada akhir tahun 2016. Ya, kemudian saya pikir saya ngapain lagi nih setelah tidak boleh menjabat lagi di Kementerian Perindustrian. Akhirnya saya eh, mengajukan permohonan untuk menjadi dosen di Politeknik APP. Jadi awal 2017 saya mulai di sana, ya, mulai Hmm. menikmati posisi saya sebagai dosen gitu. Wah, tapi nih Pak, kan Bapak yang awalnya dari sekolah teknik gitu kan, terus Bapak pengalaman-pengalamannya juga di industri otomotif nih ya Pak, terus jadi delegasi juga nih. Terus tiba-tiba masuk ke dunia dosen gitu, ngajarin anak-anak gitu. Pasti Bapak yang udah umur 60 tuh ngeliat kita juga kayak masih kecil-kecil gitu ya Pak, walaupun kita mungkin masih mahasiswa, udah mahasiswa gitu kan. Tapi masih ngerasa kayak, wah ini anaknya masih aduh masih kecil nih masih umur belasan dari awal-awal jadi maba gitu. Nah, gimana nih Pak perasaan Bapak pertama kali ngajar gitu Pak? Sebetulnya ya dimanapun kita, Hmm. kemanapun kita, di tempatan dimanapun ya, yang pertama adalah bahwa kita harus bisa beradaptasi seperti saya tadi katakan. Hmm. Kemudian betul-betul kita harus tahu sekarang peran kita apa. Ya kita harus mencontoh para bintang, bintang film. Hmm. Dia pada episode ini berperan sebagai apa? Pada film ini berperan sebagai, kadang-kadang berperan sebagai direktur perusahaan besar, kadang-kadang berperan sebagai mungkin tukang ojek dan sebagainya. Nah, filosofi itu yang harus kita tangkap. Ketika saya sudah tidak menjadi sekjen, ya, walaupun dulu, dulu ya, orang tua biasanya suka ngomong gitu. Nah, semua kepala sekolah dan direktur itu kan di bawah saya. Saya Hmm. pimpinan mereka. Iya. Tapi ketika saya masuk ke APP, saya kan menjadi anak buah. Nah, Hmm. di sini kita harus pandai ya sebagai pemain watak bagaimana kita berperan sebagai anak buah. Gitu kan? Sehingga Iya. apa? Pimpinan kita nyaman, kita juga nyaman. Ya, kemudian sekarang eh, yang menjadi partner kita dalam beraktivitas itu adalah mahasiswa, selain dosen-dosen yang lain. Sehingga mahasiswa ini harus dijadikan teman, supaya kita sukses. Karena kesuksesan itu bisa dicapai apabila kedua pihak happy Hmm. menjalankannya, senang. Oleh karena itu, saya senang sekali ya ngobrol dengan mahasiswa. Ya kalau saya jalan misalnya menuju masjid atau menuju ke suatu tempat, kemudian ada mahasiswa kumpul-kumpul, biasanya saya tegur, lagi pada ngapain nih? Oh, pada ini ngobrol sebentar gitu ya. Iya. Kadang-kadang mereka lagi makan, saya datang gitu. Makannya apa nih? Oh, ini ngobrol sebentar. Biar lagi. Sampai seperti itu. Jadi, karena memang saya uh, berpikir bahwa saya harus berperan cantik. Eh. Ya, untuk berperan cantik saya harus dekat dengan partner saya. Jadi Hmm. mahasiswa bukan murid, buat saya adalah partner. Partner untuk berkarya, melakukan sesuatu. Begitu juga teman-teman di cleaning service. Kadang-kadang saya datang pagi, masih ada waktu saya jalan-jalan ke belakang, ngobrol dengan tukang taman. Kadang-kadang saya memberi ide, salah. Atau saya bertanya dengan cleaning service juga begitu. Weh, rajin banget nih, pagi-pagi udah ngepel, saya bilang. Iya Pak, emang tugasnya Pak. Ya, bagus. Sorry ya, saya lewat. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi tadi kalau pertanyaan bagaimana menghargai masing-masing yang ya kalau dari segi umur kan mungkin dari bumi ke langit gitu ya. Ya, saya tahun 56 lahir, mahasiswanya tahun 2000-an kan gitu ya. Lahir. Jadi kembali lagi bahwa dimanapun kita ada di lingkungan manapun, nah, itu kita harus jadikan partner semua. Karena saya akan berkarya di situ, akan melakukan tugas di situ, sehingga harus menjadi partner semuanya. Ya dosen-dosen, pada TU dan sebagainya. Makanya saya sering datang ke
Sekprodi, masuk aja gitu. Assalamualaikum. Apa yang ngerjain apa sih dan sebagainya. Pembicaraan akhirnya bisa Masuk pagi. ngobrol. Kan gitu ya. Datang ke bagian akademik, masuk aja belusukan gitu. Ngobrol di sana. Disesuaikan. Iya, belusukan. Masuk ke bagian keuangan, ngobrol juga dan sebagainya. Terus seperti itu. Jadi dimanapun, hanya APP ini adalah sekarang rumah saya, sehingga saya harus dekat dengan semua orang. Dekat tuh dalam arti apa? Saya harus bisa bergaul dengan baik. Ya, saya harus membawa kebaikan dan juga insya Allah saya akan mendapatkan kebaikan. Nah, seperti itu. Ya, Jadi mahasiswa adalah alhamdulillah. partner buat saya. Ya, Ya, bukan ini objek, bukan objek ya, partner. partner nih teman-teman, ingat ya kita tuh partnernya Pak Syarif. Oke nih, terima kasih Pak Syarif. Tapi nih Pak, kan Bapak kemarin tuh diumumin Bapak pensiun nih Pak gitu. Tapi pasti Mm -mm. banyak banget nih teman-teman yang ngerasa kayak kan pas waktu di wisuda Politeknik APP ada nih video-video mahasiswa yang bilang kayak wah Pak Syarif tuh orangnya enjoy banget gitu, orangnya asik banget gitu. Terus Pak Syarif tuh suka banget olahraga gitu, main sepeda dan sebagainya. Nah, menurut Bapak Syarif sendiri gimana sih mahasiswi dan mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta ini? Dan mungkin ada Pak Syarif kenang-kenangan tersendiri nih bersama kami gitu, yang benar-benar membekas di hati Pak Syarif. Tentunya mahasiswa ya adalah mahasiswa ya, punya dunianya sendiri ya, sehingga dosen itu harus memahami. Itu aja. Sehingga buat saya, yang mahasiswa itu asik ya, dan berbagai ragam corak dari mahasiswa. Ya ada yang ya begitulah gitu ya, misalnya kuliah gitu ya. Memang ya itu mahasiswa yang satu itu datang selalu terlambat ya. Makanya ada satu filosofi, jangan tanyakan mereka kenapa terlambat, tapi sampaikan, usahakan besok jangan terlambat lagi. Oh. Tapi kita sering selalu melakukan kesalahan. Kenapa kamu terlambat? Kayak marah lagi kan? Padahal rugi kan kalau kita marah. Ya, lebih baik kita senyum gitu ya. Kok baru datang gitu ya? Ya udah silakan duduk lah. Udah daripada memperkarakan kan repot kan. Karena kita stres, dia stres gitu ya. Rugi buat saya. Tapi banyak juga yang menyenangkan. Bagaimana disiplinnya, selalu bertanya, ngobrol kan gitu ya. Dan juga ya seru lah. Sebenarnya APP ya sebagian besar sih mahasiswanya relatif sangat baik ya. Sehingga saya suka sekali. Dan saya karena saya jadikan partner mereka ya. Kalau ketemu mereka sedang foto-foto saya ikutan gitu. Ikut dong, nah, ikut kan gitu ya. Ya. Jadi seperti teman, betul-betul seperti teman. Karena kalau udah seperti teman kita nggak ada jarak, jadi santai saja. Makanya itu akhirnya viral itu video suruh nyanyi itu. Video Bapak viral yang ya Nah, itu dia kan dengan Bapak Pak Yudani, viral. dia bilang, nyanyi, ya Pak Yudani, oh, ya, nyanyi coba ya. Ya, akhirnya rupanya jadi viral. Iya benar-benar. Tapi kita jadi dipuji loh Pak banyak banget sama wah Politek APP dosennya asik-asik banget nih. Apalagi dosen APP itu selalu nyanyi Pak. Lagi Lebaran ada nyanyi single baru. Wisuda ada Iya, lagi. Dosen APP asik banget. Seru banget nih. Pak Syarif juga sering banget nyanyi dia emang hobi ya Pak. ya saya senang lah ya nyanyi itu. Nggak tahu ya suka aja ya gitu. Jadi ada kesempatan, kalau ada kesempatan nyanyi, saya nyanyi dimanapun gitu. Wah, di Pak Syarif ternyata kita tuh udah keasikan ngobrol udah 1 jam lebih loh Pak ternyata. Oh gitu ya? Oh iya. Iya, bener banget nih. Mungkin saya bakalan ngulas dikit nih ya teman-teman tips dan Ya, trik menjadi generasi sukses nih ala Pak Syarif tadi. Pak Syarif tadi udah jelasin nih gimana Pak Syarif itu selama kuliah gitu ya di tahun 1976 itu di Teknik UI itu benar-benar teman-teman dari zaman dulu tuh belum ada teknologi yang secanggih sekarang tapi Pak Syarif tetap semangat nih teman-teman buat pendidikannya supaya bisa lulus. Kemudian Pak Syarif juga bisa melihat peluang nih teman-teman kalau misalkan di dalam dunia kerja kesehatan mental itu diri kita itu juga harus diperhatikan jika memang di situ kita bisa berkembang gitu kita harus bertahan dan loyalitas tapi memang kita tidak bisa berkembang tapi setiap dimanapun kita berada
pasti kita akan mendapatkan pembelajaran gitu. Entah itu pembelajaran dari hal yang buruk atau hal yang baik, pasti itu semua jadi pembelajaran untuk bekal kita selanjutnya di dunia kerja kita yang baru. Kemudian nih Pak Syarif juga jelasin tadi suka dukanya Pak Syarif selama jadi menjabat di Kementerian Perindustrian gitu ya di luar negeri. Jadi teman-teman sukses itu nggak bisa dicapai dengan sesaat ya Pak. Sukses itu dilalui dengan proses yang sangat panjang sekali nih teman-teman. Itu banyak sekali suka duka yang sudah Pak Syarif lalui dan bisa kita pelajari bersama-sama bahwa jika kita ingin sukses, kita harus bersemangat, kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar bisa pantang menyerah nih teman-teman. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Syarif. Terus dari tadi dari ini apalagi kalau misalnya kita menempatkan posisi diri kita nih, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang seperti apa? Ketika kita menjadi seorang dosen, kita harus seperti apa gitu. Dan kita harus bisa benar-benar beradaptasi dengan sebaik mungkin nih teman-teman. Dan itu yang benar-benar kita harus pelajaran juga dari Pak Syarif. Dan kalau misalkan teman-teman mau full banget pembelajaran dari Pak Syarif apa aja, teman-teman bisa banget nonton live Instagram ini secara ulang ya Pak. Nah nih Pak Syarif, saya benar-benar berterima kasih banget sama Pak Syarif karena sudah meluangkan waktunya selama 1 jam lebih. Kita ngobrolnya benar-benar asik banget nih pengalaman Pak Syarif. Benar-benar luar biasa buat saya pribadi, terutama yang dengerin Pak Syarif dari awal dan teman-teman yang udah join di live Instagram kita. Mungkin Pak Syarif mau closing statement dan mungkin memotivasi teman-teman yang sudah nonton kita dan mungkin untuk generasi kita nih yang milenial nih pesan-pesannya nih Pak. Baik, sekali lagi, seperti banyak orang katakan bahwa sukses itu adalah hak kita. Ya, karena itu hak, maka kita punya kewajiban untuk meraihnya dengan memperjuangkannya. Ya, jadi kalau nanti kita tidak sukses, jangan menyalahkan orang lain. Berarti perjuangan kita nggak cukup. Ya kan? Kurang mau berjuang. Kemudian, kita nih harus punya cita-cita. Harus punya mimpi, kan gitu ya sebenarnya. Ini kan orang-orang selalu mengatakan, harus punya mimpi besar. Penting itu. Ya. Kalau nggak punya mimpi, kayak asal ngalir aja gitu, ya kadang-kadang kita nyangkut ke tempat yang baik bisa saja ya. Tapi kalau punya mimpi itu yang akan mendorong semangat kita. Kenapa kita bersemangat? Karena kita punya harapan. Nah, ini penting. Kalau kita punya mimpi, kita punya harapan. Cuman harapan itu bukan harapan kosong, tapi harus diwujudkan. Ya, diwujudkan dengan semangat kita untuk melakukan usaha, melakukan langkah-langkah action. Ya, karena big dream, big hope kan gitu ya. Big spirit and big action. Ya, jadi semuanya harus sinkron gitu ya. Dari mimpi yang besar, kita ya punya harapan yang besar, kita punya semangat akhirnya yang besar, ya kan. Setelah punya semangat yang besar, tentunya kita akan melakukan action-action yang besar. Dan kita yakini, ya, kalau kita berjuang dengan semangat, Tuhan menyertai kita. Ya, jangan lupa berdoa dan patuh kepadanya. Ya, insya Allah semua jalan akan dimudahkan. Tapi kalau semua jalan itu mudah, tidak ada dinamikanya hidup ini. Jadi ketika mendapatkan suatu kesulitan, semangat kita harus ditambah. Ya, oleh karena itu kembalikan kepada Tuhan kalau ada kesulitan dan mintalah semangat kita dipelihara. Insya Allah kita sukses. Amin. Amin, amin, amin. Bismillah, semoga bisa sukses seperti Pak Syarif. Amin. Oke, Pak Syarif. Iya, terima kasih Pak Syarif atas kesempatannya ya teman-teman. Dua tadi kita harus sukses, kita harus hak kita sukses dan kewajiban kita untuk mendapatkan sukses. Kita harus punya cita-cita dan mimpi, kita harus punya mimpi yang besar dan kita harus action dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Syarif. Mungkin kita akhiri lagi sesi kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman, terima kasih ya teman-teman karena sudah bergabung di live Instagram kita dengan waktu yang durasi yang paling panjang sebanyak ngobrol santai sampai part 20 ini menurut aku ini adalah ngobrol santai yang benar-benar paling banyak karena paling panjang durasinya karena ini emang sangat punya apa ya, aku ngerasa benar-benar banyak hal yang bisa aku pelajarin sama Pak Syarif sendiri dan semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini ngobrol selama beberapa jam ini semoga bisa
memotivasi teman-teman juga. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di Ngobrol Santuy part 21.